Sokrates lahir di Athena sekitar tahun 470. Sebelum Masehi, Sokrates adalah sosok yang mengubah filsafat dari sekadar ngomongin alam semesta jadi ngomongin manusia itu sendiri. Uniknya dia nggak pernah nulis buku, metodenya cuma nongkrong dan nanya-nanya sampai lawan bicaranya bingung sendiri. Tragisnya, karena dia bikin banyak pejabat kelihatan bodoh dengan pertanyaan-pertanyaannya, dia dituduh merusak moral remaja dan nggak beriman. Di pengadilan, alih-alih minta maaf, dia malah bilang kalau dia layak dikasih makan gratis seumur hidup karena udah bikin orang mikir. Akhirnya, dia memilih mati minum racun hemlock dengan tenang daripada harus berhenti berfilsafat. Bagi Sokrates, kunci hidup itu adalah sadar kalau kita itu nggak tahu apa-apa. Dengan mengakui kebodohan, kita baru bisa mulai belajar tentang kebenaran dan moralitas. Dia percaya kalau hidup yang cuma ngikut arus, tanpa pernah dipertanyakan itu sebenarnya nggak ada harganya sama sekali. Plato, lahir dengan nama asli Aristokles dari keluarga aristokrat kelas atas di Athena pada 427. Sebelum Masehi, Plato sebenarnya punya jalur karier politik yang sangat cerah. Namun hatinya berubah setelah menyaksikan gurunya, Sokrates, dihukum mati oleh sistem demokrasi yang dianggapnya korup dan buta akan kebenaran. Kekecewaan ini mendorongnya berkeliling dunia sebelum akhirnya kembali ke Athena untuk mendirikan akademi, yaitu institusi pendidikan tinggi pertama di peradaban barat yang menjadi tempat ia mengajar dan menulis hingga wafat pada 347 sebelum Masehi. Dalam mahakaryanya yang berbentuk dialog-dialog dramatis, Plato mencetuskan pemikiran fenomenal tentang teori ide, yaitu sebuah konsep yang menyatakan bahwa dunia yang kita lihat dan sentuh sehari-hari hanyalah bayangan rusak atau fotokopi dari realitas sempurna dan abadi yang ada di alam metafisika. Dalam bukunya yang paling terkenal berjudul The Republic, ia juga menekankan bahwa keadilan hanya bisa tercapai jika negara dipimpin oleh seorang raja filsuf yang tidak haus kekuasaan, karena menurut keyakinan Plato, tubuh manusia hanyalah penjara sementara bagi jiwa yang sebenarnya bersifat abadi dan terus-menerus merindukan kebenaran murni yang hanya bisa ditemukan di dunia ide. Aristoteles lahir pada 384 sebelum Masehi di Stagira. Ia datang ke Athena sebagai perantau untuk menimba ilmu di akademi milik Plato selama 2 dekade. Jika Plato membahas dunia ide yang abstrak, Mas Aris justru lebih suka membedah hewan, mengklasifikasi jenis tanaman, serta merumuskan dasar-dasar logika formal yang sangat praktis. Sayangnya, perjalanan hidup sang ilmuwan serba bisa ini berakhir pada 322 sebelum Masehi akibat komplikasi penyakit perut kronis. Ia adalah orang pertama dalam sejarah yang secara sistematis mengelompokkan ilmu pengetahuan ke dalam berbagai cabang, seperti biologi, fisika, politik, hingga etika. Melalui pemikirannya yaitu empirisme, ia meyakinkan dunia bahwa pengetahuan sejati tidak datang dari lamunan, tapi dari pengalaman sensorik dan observasi nyata terhadap alam semesta. Selain itu, ia juga menciptakan sistem logika atau silogisme menjadi fondasi cara berpikir rasional manusia. Bagi Aristoteles, hidup manusia bukan cuma mencari kesenangan sesaat, tapi mencapai eudaimonia atau kebahagiaan sejati yang hanya bisa diraih dengan terus mengasah akal budi dan konsisten hidup dalam kebajikan yang seimbang. René Descartes lahir di Prancis pada tahun 1596. Descartes adalah seorang jenius matematika yang merasa gelisah karena ilmu pengetahuan di zamannya terlalu rapuh dan hanya bersandar pada tradisi kuno. Ia meninggal pada tahun 1650 di Swedia akibat pneumonia. Misi Descartes yaitu mencari dasar pengetahuan yang benar-benar kokoh dan mustahil untuk digoyangkan oleh keraguan apapun. Untuk mencapainya, ia menggunakan metode keraguan metodis seperti ia meragukan penglihatan matanya yang sering menipu, meragukan realitas karena bisa jadi ia hanya sedang bermimpi, bahkan meragukan keberadaan dunia fisik secara keseluruhan. Namun di tengah keraguan total itu, ia sampai pada satu kesadaran mutlak, fakta bahwa ia sedang meragu membuktikan bahwa ia sedang berpikir, dan karena ia berpikir, maka ia pasti ada. Dari sanalah lahir kalimat Sakti Cogito, ergo sum yang menjadi fondasi baru bagi filsafat barat. Pemikirannya membelah dunia menjadi 2 kutub, yaitu pikiran atau jiwa sebagai subjek, dan materi atau tubuh sebagai objek, yang pada akhirnya memungkinkan sains modern untuk fokus meneliti materi secara objektif tanpa harus terjebak dalam penjelasan mistis. John Locke lahir pada tahun 1632 di Inggris. John Locke tumbuh di tengah konflik kekuasaan antara pihak kerajaan dan parlemen. Ia meninggal dunia dengan tenang pada tahun 1704 karena faktor usia tua. Locke dikenal sebagai musuh besar dari gagasan bahwa manusia memiliki ide bawaan sejak lahir. Sebaliknya, ia mencetuskan teori tabula rasa yang menganalogikan pikiran manusia saat baru lahir layaknya selembar kertas putih. Baginya, tidak ada pengetahuan yang sifatnya bawaan karena seluruh karakter, kecerdasan, dan isi kepala kita murni terbentuk dari guratan pengalaman hidup serta interaksi dengan lingkungan sekitar. Dalam ranah politik, ia menegaskan bahwa setiap individu terlahir dengan hak alami yang sakral dan tidak boleh dirampas oleh siapapun, yaitu hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan properti. Ia dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah hanyalah pelayan rakyat yang bertugas melindungi hak-hak tersebut. Jika pemerintah gagal, maka rakyat memiliki hak moral untuk memberontak dan menggantinya dengan pemerintahan baru. Ide-ide tajam inilah yang di kemudian hari menjadi landasan utama bagi revolusi Amerika serta penyusunan deklarasi hak asasi manusia di seluruh dunia. Immanuel Kant lahir di Königsberg, Prusia, pada tahun 1724. Immanuel Kant adalah sosok jenius yang menghabiskan seluruh masa hidupnya di kota kecil tersebut hingga wafat pada 1804 karena usia lanjut.
Ia dikenal sebagai pribadi yang sangat disiplin dan terjadwal. Ada legenda yang menyebutkan bahwa warga kota bisa menyetel ulang jam tangan mereka hanya dengan melihat jam berapa Khan keluar rumah untuk jalan sore. Khan melakukan revolusi besar dalam dunia filsafat dengan menjelaskan bahwa manusia sebenarnya tidak pernah bisa mengetahui hakikat asli suatu benda atau noumena, karena kita selalu melihat dunia lewat kacamata pikiran kita sendiri atau fenomena. Dalam ranah etika, ia sangat teguh memegang prinsip kategoris imperatif, di mana moralitas dianggap sebagai kewajiban mutlak yang tidak boleh tawar-menawar. Baginya, berbohong tetaplah salah meski dilakukan untuk kebaikan, karena jika semua orang berbohong maka tatanan sosial akan runtuh. Melalui pemikiran ini, Khan mengajarkan prinsip kemanusiaan yang sangat fundamental, yaitu agar kita selalu memperlakukan manusia sebagai tujuan yang harus dihormati martabatnya, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai kepentingan tertentu. Karl Marx. Lahir di Jerman tahun 1818, Karl Marx menghabiskan sebagian besar masa hidupnya dalam pelarian di London, hidup susah, dan sering dibantu secara finansial oleh sahabatnya Friedrich Engels. Kehidupan Marx penuh dengan penderitaan pribadi, hingga akhirnya ia menghembuskan napas terakhir pada tahun 1883 akibat penyakit pernapasan kronis. Berbeda dengan filsuf lain yang fokus pada alam pikiran, Marx memandang sejarah melalui lensa materialisme dialektis, teori yang meyakini bahwa penggerak utama peradaban bukanlah ide-ide besar, tapi urusan perut dan duit. Ia menilai kapitalisme sebagai sistem yang sangat jenius namun kejam, karena secara sistematis memperalat buruh demi menumpuk keuntungan bagi para pemilik modal. Marx memprediksi bahwa kaum buruh akan mencapai kesadaran kelas dan melancarkan revolusi besar untuk meruntuhkan tatanan tersebut demi menciptakan masyarakat tanpa kelas. Meski prediksi tentang keruntuhan total kapitalisme belum sepenuhnya terbukti, analisis tajamnya mengenai kesenjangan sosial serta fenomena alienasi atau perasaan terasingnya buruh dari hasil kerja dan jati diri mereka sendiri tetap menjadi topik yang sangat relevan dan terus dibahas secara mendalam oleh para sosiolog di seluruh dunia hingga saat ini. Friedrich Nietzsche. Lahir pada tahun 1844, Friedrich Nietzsche adalah anak seorang pendeta Jerman yang tumbuh menjadi kritikus agama paling pedas dan provokatif dalam sejarah filsafat. Karier akademisnya sebagai profesor muda harus terhenti karena ia sakit-sakitan yang memaksanya hidup berpindah-pindah mengelilingi Eropa sambil menulis buku-buku. Ia mengalami gangguan mental total selama 11 tahun terakhir hidupnya hingga akhirnya wafat pada tahun 1900. Nietzsche paling dikenal dengan pernyataannya yang mengguncang dunia, Tuhan sudah mati, sebuah metafora yang menjelaskan bahwa masyarakat modern telah kehilangan kompas moral absolut dan kepercayaan tradisional yang selama ini menyatukan mereka. Alih-alih merayakan hal itu, ia justru merasa cemas karena takut manusia akan terperosok ke dalam jurang nihilisme, sebuah kondisi keputusasaan di mana orang tidak lagi mempercayai makna apapun dalam hidup. Sebagai solusinya, ia menawarkan konsep Übermensch atau manusia unggul, yaitu sosok yang berani membuang moralitas budak yang hanya ikut-ikutan aturan massa, dan justru berani menciptakan nilai-nilai serta makna hidupnya sendiri melalui kehendak untuk berkuasa yang diwujudkan dalam bentuk kreativitas mental dan kekuatan karakter yang luar biasa. Jean-Paul Sartre. Lahir pada tahun 1905, Sartre adalah sosok filsuf selebriti asal Prancis yang saking idealisnya, ia berani menolak penghargaan Nobel Sastra karena tidak sudi pemikirannya dibatasi oleh label dari institusi manapun. Ia menghembuskan napas terakhir pada tahun 1980 di Paris akibat penyakit edema paru-paru, sebuah konsekuensi dari gaya hidupnya yang sangat keras. Inti dari bangunan filsafat eksistensialismenya terangkum dalam kalimat, eksistensi mendahului esensi, sebuah gagasan radikal yang menyatakan bahwa manusia lahir ke dunia tanpa dibekali tujuan, makna, atau takdir bawaan apapun. Berbeda dengan benda yang diciptakan untuk fungsi tertentu, Sartre meyakini bahwa manusia lahir sebagai kertas kosong atau eksistensi, baru kemudian manusia itu sendiri yang harus menentukan mau jadi apa atau esensi melalui tindakan nyata. Bagi Sartre, hidup bukanlah sesuatu yang sudah jadi, melainkan sebuah proyek besar yang harus terus-menerus dibangun, di mana kita memikul tanggung jawab penuh atas wajah dunia dan nasib pribadi yang kita lukis lewat setiap pilihan yang kita ambil. Simone de Beauvoir. Lahir pada tahun 1908, de Beauvoir membuktikan dirinya jauh lebih dari sekadar pasangan intelektual Sartre. Ia adalah raksasa pemikir yang melalui mahakaryanya, The Second Sex, berhasil mengguncang tatanan sosial dan mengubah sejarah perjuangan perempuan selamanya. Ia mengembuskan napas terakhir pada tahun 1986 akibat pneumonia dan dimakamkan tepat di samping Sartre di Paris. Pemikiran de Beauvoir yang paling monumental terangkum dalam pernyataan bahwa perempuan tidak dilahirkan, melainkan menjadi, sebuah argumen tajam yang membedah fakta bahwa meskipun perbedaan biologis itu nyata, namun label feminin seperti sifat penurut, lemah lembut, atau peran domestik di dapur hanyalah konstruksi budaya yang diciptakan masyarakat. Menurutnya, norma-norma tersebut sengaja dibentuk agar laki-laki bisa terus menduduki posisi sebagai subjek atau pusat peradaban, sementara perempuan dipaksa menjadi objek atau sekadar pendamping yang tidak memiliki agensi. Dengan semangat eksistensialisme, ia mendorong perempuan untuk berani mengambil alih kebebasan mereka sendiri, mandiri secara finansial melalui pekerjaan, dan dengan tegas menolak peran sebagai nomor dua,
atau makhluk kelas 2 dalam catatan sejarah umat manusia.